lagi hari ini di pagi yang sangat cerah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Semuanya duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Sekarang Bu Rafiq mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa ya yang tidak masuk? Tadi Intan membawa surat ya? Oh iya, berarti boleh sakit di sini. Ada lagi yang lain yang tidak masuk? Ya. Oke, berarti hanya satu yang tidak masuk, Intan karena sakit. Semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Oke, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian magnet. Nah, coba sih, ada yang masih ingat enggak apa itu magnet? Coba angkat tangan. Iya, silakan Imel. Benda yang bisa menarik benda logam. Ada pendapat yang lain? Betul tidak jawaban teman kalian? Betul. Iya, jadi magnet itu adalah suatu benda yang bisa menarik benda lain. Coba silakan amati gambar yang ada di slide ini. Coba diamati dulu. Kemudian kalau ada yang tanya, coba silakan tanya. Adakah gambar yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak selayaknya ada atau ada yang aneh? Silakan tanya. Ya, silakan Ayu. Kenapa kuku ini bisa menempel? Kenapa kupu-kupu itu bisa menempel? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan lagi. Oh iya, silakan. Karena ada magnetnya. Karena ada magnetnya. Ada yang punya pendapat lain? Karena ada lemnya. Karena ada lemnya. Nah, kira-kira yang betul yang mana ya? Ada magnetnya apa ada lemnya? Iya, yang keras, tidak apa-apa, tidak perlu takut. Ada apa? Magnetnya. Magnetnya, karena sifat magnet tadi adalah bisa menarik benda. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengisi formulir pengiriman barang. Kita bisa mengetahui pengiriman barang kalau kita mengisinya terlebih dahulu, di mana alamat tujuannya, kemudian nama pengirimnya siapa, kemudian yang menerima namanya siapa. Kemudian yang kedua adalah menganalisis benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan tentang sifat-sifat magnet. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, nah supaya lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi sambil tepuk-tepuk biar semangatnya kembali lagi. Hafal lagu tentang Pak Pos ini? Hafal, iya, hafal dong biar kita semangat. Sambil tepuk-tepuk, ya. Sambil tepuk-tepuk, yuk. 1, 2, 3. Aku kan pos keren sekali. Suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi. Tidak kupilih.
sekali. Sudah semangat semuanya? Ya. Kalau semangat berarti bicaranya juga yang keras. Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke. Pak Dedi naik Mercedes. Are you ready, guys? Ready. Oke. Sekarang kita masuk di formulirnya terlebih dahulu. Bu Rafi akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan formulir. Coba diperhatikan di slide-nya ya. Nah, formulir itu berasal dari bahasa Belanda. Formulier. Ya, formulier adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal dan harus diisi. Nah, jadi ada titiknya nanti diisi. Keuntungannya apa? Penggunaan formulir itu atau manfaatnya apa? Yang pertama, orang tidak perlu menulis sembarangan, sehingga mencetak hasilnya merupakan suatu yang standar dan bisa dilakukan secara otomatis. Jadi tidak ada yang berbohong. Semua formulir harus diisi dengan jujur, tidak perlu menulis sembarangan. Kemudian yang kedua, orang akan tahu apa saja yang perlu dijawab dan yang tidak perlu dijawab. Misal, kalau kalian mengisi formulir pendaftaran lomba pidato misalnya, apakah di sana perlu menuliskan misalnya jumlah saudara? Perlu tidak? Tidak perlu. Kalau kalian masuk di sebuah sekolah, nanti saat mendaftar di SMP, kalian baru menuliskan jumlah saudara. Jadi pada formulir itu akan kita tahu apa yang harus ditulis dan apa yang tidak seharusnya ditulis. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah tanda peminjam dari sebuah perpustakaan. Kemudian di sini ada nomor, ada nama, pekerjaan. Nah, maka nanti kalau kita menginginkan menjadi anggota dari perpustakaan ini, maka yang harus kita isi adalah nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan nomor telepon saja ya. Tidak perlu menuliskan jumlah saudara, tidak perlu menuliskan nama orang tua, tidak perlu. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Yang kedua, Bu Rafi akan menjelaskan tentang magnet. Kalau pertemuan kemarin sudah pengertian magnetnya, maka sekarang bentuk magnetnya terlebih dahulu. Magnet itu bermacam-macam bentuknya. Ya, yang pertama adalah magnet batang. Jelas magnet batang itu adalah magnet yang bentuknya seperti batang, ya, kotak seperti ini. Kemudian ada magnet silinder. Nah, silinder itu bentuknya berarti adalah tabung kecil, panjang. Kemudian ada magnet jarum. Kita bisa menemukan magnet jarum di mana kira-kira? Iya, betul sekali. Kompas itu juga menggunakan magnet. Kemudian magnet ladang atau tapal kuda, karena bentuknya seperti kakinya kuda, atau magnet U. Kemudian yang terakhir adalah magnet lingkaran, karena bentuknya adalah lingkaran. Semua magnet ini punya kutub, namanya kutub utara. Yang U itu berarti utara, yang S berarti selatan. Kalau ada dua magnet kemudian didekatkan, kalau dia kutubnya sama-sama S dengan S, maka dia tolak menolak. Ya, tolak menolak. Kalau beda, misalnya selatan dengan utara, kita dekatkan, maka dia saling tarik menarik. Seperti itu. Itu adalah sifat magnet. Yang kedua adalah macam-macam benda. Jadi seluruh benda yang ada di sekitar kita itu ada benda yang sifatnya magnetis, ada benda yang sifatnya non magnetis. Oke. Ada pertanyaan sampai dengan sini? Tidak? Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita bekerja kelompok. Bu Rafi akan membagi kelompok pada hari ini. Jumlahnya nanti ada 3 kelompok. Jadi kalian berhitung 1 sampai 3, kemudian kembali nomor 1 lagi. Nah, nanti yang menyebutkan kelompok
Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Dua. Oke, sekarang silakan tanpa suara, silakan berkelompok. Kelompok satu di sebelah sana, dua di sini, tiga di sebelah sini. Kemudian bangkunya silakan dilingkarkan ya, biar nanti bekerja kelompoknya enak. Oke, kalau sudah, sekarang silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk maju mengambil alat dan bahan yang akan Bu Rofi sampaikan. Silakan perwakilan kelompoknya maju. Silakan dibagikan ke temannya, untuk nomornya dipakai di dada. Silakan untuk nomor dadanya dibagikan kepada teman-temannya dan dipakai di dadanya masing-masing. Silakan. Ya, semuanya harus dapat nomor dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kecuali kelompok 3 karena hanya 5 orang baru sampai nomor 5. 6-nya tidak dipakai siapa-siapa. Dikembalikan ya. Nomor itu nanti yang akan Bu Rofi panggil. Nanti kalau presentasi, Bu Rofi akan memanggil salah satu nomor. Terserah Bu Rofi nanti manggilnya nomor berapa. Misal Bu Rofi bilang nomor 1, berarti siswa yang memakai nomor 1 itu yang akan mempresentasikan. Semuanya sudah memakai nomor dada? Kalau sudah, langkah yang pertama adalah mengisi formulir yang ada di LKPD kalian. Silakan dibagikan kepada teman-temannya satu-satu, kemudian diisi menggunakan pensil. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Dibagikan satu persatu, kemudian diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Nanti untuk agar Bu Rofi nanti bisa dengan mudah untuk menilainya. Sudah? Sekarang dilihat yang bagian bawahnya, ada daftar riwayat hidup. Silakan diisi dengan sebenar-benarnya datanya. Terakhir tanda tangan. Saya ingin tahu ke kelompok petani sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan di bagian tengah situ ya. Nanti Bu Rofi cek. Kelompok petani berarti sudah dapat 1 bintang. Kelompok nelayan sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan di tengah-tengah situ. Bu Rofi kasih bintang juga. Berarti sudah berhasil untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Bagaimana dengan kelompok perajin? Sudah. Sudah semua juga? Sudah. Bagus sekali. Berarti semuanya dapat masing-masing 1 bintang pada LKPD yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan di LKPD yang kedua, yaitu percobaan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Silakan masing-masing kelompok bekerja, diisi LKPD-nya. Uang logam itu namanya. Bendanya apa? Kalau sudah, bendanya letakkan di sini biar nggak campur nanti. Ya, yang sudah yang belum. Ya. Enggak, apalagi di sana. Semuanya harus dicoba satu-satu ya. Pembarisnya nanti dibuka dulu. Setelah mengisi tabel, maka yang bagian bawahnya juga diisi itu pembahasannya. Ya, nama kelompoknya di sini. Nama kelompoknya siapa saja, anggota kelompoknya namanya. Nomornya sesuai
sesuai dengan nomor gajahnya ya. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Ya, sebelahnya ada. Itu harus ini semua. Ya. Tabelnya ada 12. Berarti nanti bunganya itu bisa. Isinya ada nempel. Tulis namanya sesuai dengan nomor gajahnya. 1 siapa? Hapus kak. Oh nempel. Sudah selesai semua? Belum? Ya, lanjutkan sampai nomor 12. Sudah selesai semua? Kalau sudah, saya ingin perwakilan dari kelompok nelayan yang bernomor 5 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju yang bernomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan benda-benda yang dapat dicari makna antara lain paku, peniti, paperclip, gunting, jarum, uang logam, dan sendok. Terbuat dari bahan logam disebut benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat dicari magnet antara lain penggaris plastik, penghapus, pensil, karet tulang, dan tisu. Terbuat dari bahan non-logam disebut benda non-magnetis. Kesimpulan, magnet dapat menarik benda magnetisme terbuat dari bahan logam. Di sini kelompok nelayan menyebutkan bahwa magnet itu dapat menarik benda-benda yang magnetis yang terbuat dari logam. Nah, inilah hasil presentasi dari kelompok nelayan. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang hasil dari presentasi ini? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Puput, berdiri. cuman saya tidak tertarik. Koinnya tidak tertarik. Oke, bagaimana dengan kelompok perajin? Hasilnya tertarik apa tidak? Tertarik. Ya. Di sini Bu Rofi akan menjelaskan sedikit pada beberapa logam, misalnya logam perak, itu adalah logam yang tidak tertarik pada magnet. Jadi ada uang logam yang tertarik pada magnet, misalnya yang di sini dapat diambil koinnya. Nah, ini koinnya terbuat dari logam yang tertarik pada magnet. Nah, sedangkan di kelompok Dila tadi uangnya adalah pecahan 500-an yang terbuat dari logam perak. Logam perak itu tidak tertarik pada magnet meskipun dia terbuat dari logam. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok petani. Sudah ada pertanyaan seperti itu? Oke. Sudah? Boleh diakhiri? Demikian presentasi dari kelompok nelayan. Nah, karena kelompok nelayan sudah presentasi dengan baik, maka di sini di LKPD 2 Bu Rofi tambahin lagi 1 bintang. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok nelayan. Sekarang sudah selesai presentasinya. Sekarang waktunya evaluasi. Di sini Bu Rofi akan memberikan latihan soal sebanyak 10 tentang materi yang sudah kita pelajari, dikerjakan. Sudah? Semuanya sudah dapat? Ya, langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama di pojok sini posisinya. Dikerjakan menjadi yang banyak lebih. Sudah dapat semua? Sudah, silakan dikerjakan. Nomor aksennya ya, nomor aksennya. Ya, nama dan nomor aksennya.
Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan di tengah bangkunya masing-masing. Jadikan satu di situ biar Bu Rofi nanti menilainya lebih mudah kalau satu kelompok jadi satu. Sekarang waktunya penghargaan kelompok. Jadi berdasarkan hasil kerja kalian tadi, ada satu kelompok yang paling banyak mendapatkan bintang, yaitu kelompok nelayan. Sehingga kelompok nelayan pada hari ini mendapatkan predikat kelompok super. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok nelayan. Kelompok nelayan selamat ya. Jadi kelompok super. Untuk dua kelompok yang lain tidak usah berkecil hati, karena setiap kali pembelajaran Bu Rofi pasti akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang terbaik. Siapa tahu besok pertemuan mendatang ganti kelompok perajin, atau besok ganti kelompok petani. Yang penting tetap semangat dalam menjalankan dan dalam mengerjakan semua kegiatan di LKPD-nya. Kemudian tadi juga ada siswa yang aktif. Ada yang aktif menjawab. Tadi yang menjawab adalah Dila. Silakan. Nah, aku adalah anak yang aktif. Kemudian yang kelompok sini ada ini Ait ya. Oke, selamat ya. Kita beri tepuk tangan untuk dua anak yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan yang kita pelajari hari ini apa saja ya? Coba angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Cara mengisi formulir dengan benar. Cara mengisi formulir dengan benar. Ya, betul sekali. Berarti yang pertama yang kita pelajari tadi adalah tentang cara mengisi apa? Formulir dengan benar. Oke, itu yang pertama. Ada lagi yang lain? Coba angkat tangan. Lagu Ya, silakan. Adil. dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetis dan benda non magnetis. Betul, ya. Nah, berarti yang kedua adalah benda dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Ada benda apa yang pertama tadi? Magnetis. Dan yang kedua adalah benda Non magnetis. non-magnetis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ini sudah sangat jelas ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, cara mengisi formulir dengan benar. Yang kedua adalah benda dibagi menjadi dua. Ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Oke, senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Oke, coba sekarang kita mengisi papan refleksi. Ini sebagai perasaan kalian. Apa kalian senang? Kalau senang berarti smile. Kalau biasa saja berarti yang tengah. Kalau cemberut berarti saya tidak suka Bu, berarti yang sebelah sini. Terus yang ke bawah ini berarti tentang kemengertian kalian. Kalau kalian sangat mengerti pembelajaran hari ini, silakan dimasukkan yang sebelah sini. Berarti lampunya menyala terang, berarti kalian paham. Kalau yang tengah, berarti kalian agak-agak paham, agak-agak tidak paham Bu, tengah-tengah, berarti yang sini. Kalau tidak paham sama sekali Bu, berarti yang bawah. Gitu ya. Dan nanti ambil ini kotaknya, kemudian dimasukkan. Saya senang dan saya paham, berarti saya masukkan di sebelah sini. Seperti itu caranya. Paham? Ya.
Dimulai dari kelompok perajin, silakan berdiri, kemudian silakan maju satu-satu. Masukkan ke dalam perasaan yang mana? Oke, silakan duduk kembali, dilanjutkan dengan temannya. Silakan baris ke belakangnya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, dimasukkan. Perasaannya gimana? Kemudian mengerti apa tidak? Ayo, lanjut. Ya, langsung di belakangnya. Oke. Selanjutnya kelompok petani kan? Ya, silakan duduk kembali. Lanjut. Ya, ayo lanjut. Sampai semuanya nanti kebagian semua. Semua akan bisa mengungkapkan perasaannya, refleksinya bagaimana sih hari ini, senang apa tidak. Iya, terima kasih semuanya sudah mengisi di sini. Nah, ada yang senang dan mengerti, ada yang biasa tapi dia mengerti. Kemudian ada yang senang tapi setengah-setengah, ada yang paham, ada yang belum dipahami. Oke, terima kasih. Terakhir ya, sebelum kita akhiri, untuk besok disiapkan kita akan membahas tentang magnet alam dan magnet buatan. Kalau alam berarti yang ada di alam kita ya. Contohnya adalah di kutub utara. Kalau magnet buatan berarti magnet yang dibuat oleh manusia. Silakan dipelajari di rumah. Jangan lupa untuk hari ini buat catatan di rumah tentang pelajaran hari ini adalah mengisi formulir dan benda magnetis serta benda non magnetis. Terima kasih. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Semuanya, duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alantani fa'rudahu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Rafiq minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.